Halo semuanya, selamat datang dalam video kami. Kami dari kelompok 2 dengan Dewa Ayu Krisna Aprianti, Ayu Wikasari, dan Nikadem Natya Mahadewi. Pada video ini kami akan menyampaikan hasil kajian mengenai menghubungkan STEM dengan matematika. Apa itu pembelajaran STEM dan mengapa STEM penting? STEM sering didefinisikan sebagai metadisiplin di mana konten dari semua bidang diintegrasikan. Nah, bidang yang dimaksud yaitu sains, teknologi, engineering atau teknik, dan math atau matematika. Nah, sains ini berhubungan dengan mengamati, bereksperimen, membuat dugaan, maupun bertanya. Yang kedua, ada teknologi. Nah, di mana teknologi ini berkaitan dengan menjadi pencipta, menggunakan alat, mengidentifikasi masalah, menggunakan komputer. Yang ketiga, teknik. Teknik ini berkaitan dengan memecahkan masalah, menggunakan bahan, mendesain, dan menciptakan produk. Yang terakhir, ada matematika, di mana matematika berkaitan dengan pola, urutan, mengamati bentuk, angka, volume, dan ukuran. Mengapa STEM penting? Nah, kita lihat bahwa ekonomi global mengalami sebuah perubahan. Pekerjaan saat ini menghilang karena otomatisasi dan pekerjaan baru bermunculan setiap hari sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Nah, kemajuan berkelanjutan dalam teknologi mengubah cara siswa belajar, terhubung, dan berinteraksi setiap hari. Keterampilan yang dikembangkan oleh siswa melalui STEM juga memberi mereka landasan untuk keberhasilan di sekolah dan hingga seterusnya. Nah, STEM ini penting dalam kehidupan karena memang berkaitan erat dengan kehidupan siswa, di mana anak-anak belajar di lingkungan yang berbeda konteks. Kedua, pemaparan awal STEM juga dalam mata pelajaran meningkatkan gairah dan minat pada keterampilan di tahun-tahun mendatang. Ketiga, mata pelajaran STEM adalah pilihan karir yang tepat dan bermanfaat, dan juga kegiatan STEM ini menyenangkan, menarik, dan memotivasi anak-anak karena bersifat langsung. Sehingga dengan kata lain, STEM ini memberdayakan individu dengan keterampilan untuk sukses dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah ini. Pembelajaran STEM dapat membentuk karakter siswa yang mampu mengenali sebuah konsep dan pengetahuan dan menerapkan pengetahuan tersebut dengan keterampilan yang dikuasainya untuk menciptakan atau merancang suatu cara dengan analisa dan berdasarkan perhitungan data matematis dalam rangka memperoleh solusi atas penyelesaian sebuah masalah sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, tujuan pendidikan STEM yaitu untuk memberikan siswa keterampilan berpikir kritis yang akan membuat mereka menjadi pemecah masalah kreatif dan akhirnya memiliki kemampuan lebih dalam dunia kerja nantinya. Pembelajaran STEM itu sendiri mendorong perkembangan industri 4.0 dengan keterampilan abad 21. Nah, mengingat 4 aspek STEM yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika keempat aspek STEM tersebut diintegrasikan pada sebuah pembelajaran sekolah, maka pembelajaran akan lebih bermakna dan pembelajaran dapat disiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 pada abad 21. Dan pembelajaran STEM dapat membuat siswa menghasilkan produk dari sebuah pelajaran sehingga siswa tersebut siap untuk menghadapi tantangan yang datang pada abad 21. Nah, keterampilan abad 21 yang dapat digunakan dalam semua bidang kehidupan sehari-hari yaitu seperti halnya berpikir kritis, kerjasama, penalaran, keterampilan komunikasi, kreatif, inovasi, literasi, hingga pemecahan masalah. Nah, berbicara mengenai integrasi area konten, dirasa pendidik mungkin memiliki kendala dalam hal pengetahuan konten masing-masing pelajaran yang cukup. Hubungan kontekstual antara domain pengetahuan yang diberikan, pemahaman tentang proses sains, maupun kesulitan bagaimana mengintegrasikan pembelajaran STEM yang efektif. Sehingga pendidik dirasa perlu menemukan cara untuk menghubungkan disiplin STEM
dengan mendukung pemikiran dan penalaran siswa terlepas dari konten STEM itu sendiri. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kinerja siswa dalam matematika yaitu berasal dari pengembangan dan implementasi Common Core State Standard for Mathematics. Nah, standar ini berusaha untuk meningkatkan kinerja dan pemahaman matematik siswa melalui pengembangan pemahaman konsep dan rasional untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa metode matematika tertentu itu sesuai dan efektif untuk pemecahan masalah. Nah, Common Core State Standard for Mathematics ini mencakup standar for Mathematics Practice atau dapat disingkat dengan SMP, di mana perilaku dan kebiasaan pemikiran yang digunakan oleh pemikir matematika yang ahli dan kreatif. Nah, SMP ini memberikan kerangka kerja yang ideal di mana pendidik atau guru di semua disiplin inti STEM dapat menanamkan praktik penting yang memperkenalkan penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan penggunaan alat yang tepat untuk mendukung dan membenarkan sebuah pemikiran. Nah, kerangka kerja tersebut terdiri dari 8 SMP yang menjelaskan bagaimana siswa akan terlibat dengan konten matematika. SMP tersebut yaitu yang pertama ada memahami masalah dan tekun dalam menyelesaikannya. Yang kedua, penalaran secara abstrak dan kuantitatif. Yang ketiga, membangun argumen yang layak dan meninjau pemikiran orang lain. Yang keempat, modal dengan matematika. Kelima, menggunakan alat yang sesuai. Keenam, memperhatikan presisi. Ketujuh, cari dan manfaatkan struktur. 8. Cari dan ekspresikan keberaturan dalam penalaran berulang. Nah, SMP pada dasarnya melampaui matematika dan menghubungkan disiplin STEM. Melalui SMP yang berfokus pada STEM inilah integrasi pemikiran STEM di kelas dapat dipromosikan dan dikembangkan. Selanjutnya yaitu infusing the standard for mathematical practice, di mana jika di bahasa Indonesia kan artinya yaitu menanamkan latihan matematika standar. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa standar for mathematical practice ini sering disingkat dengan SMP. Nah, pada pembelajaran yang berpusat kepada siswa, guru dari berbagai disiplin ilmu STEM akan menanamkan setiap bagian dari SMP ini untuk mengembangkan penalaran STEM. Berikut akan dijelaskan masing-masing bagian dari SMP. SMP yang pertama yaitu make sense of problems and persevere in solving them, di mana artinya dalam bahasa Indonesia yaitu memahami masalah dan tekun dalam memecahkannya. Pada SMP ini menekankan pemahaman siswa terhadap masalah sehingga siswa akan bisa merancang solusi pemahaman dan mengecek kebenarannya sendiri. Nah, bisa diperhatikan gambar pada contoh, yaitu yang pertama siswa akan mencari tahu dan memahami apa masalahnya, kemudian siswa melakukan analisis dan membuat dugaan solusi, dan mempertimbangkan masalah dan solusi yang ia dapatkan tersebut. Apakah solusi tersebut cocok atau tidak digunakan? Ternyata pada gambar tersebut atau pada contoh tersebut, solusi yang digunakan yang pertama itu tidak bisa, sehingga siswa mencari cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut, maka siswa akan melakukan evaluasi dengan sharing dengan rekannya. Sehingga dengan sharing tersebut, dia menemukan cara lain yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang ia temukan. Jadi kesimpulannya siswa bisa tahu banyak hal untuk menyelesaikan satu permasalahan. Kemudian SMP yang kedua yaitu reason abstractly and quantitatively, di mana jika dalam bahasa Indonesia itu artinya penalaran secara abstrak dan kuantitatif, di mana pada SMP ini berkaitan dengan keterampilan bernalar. Siswa harus memiliki dua kemampuan dalam menghadapi masalah, yaitu kemampuan dalam mendekontekstualisasi dan kemampuan dalam kontekstualisasi. Bisa diperhatikan pada gambar, itu gambar yang paling kiri menunjukkan kemampuan siswa dalam dekontekstualisasi, yaitu siswa menggunakan angka-angka, gambar-gambar, dan simbol-simbol untuk
menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian pada gambar yang kedua, yaitu gambar yang pada bagian kanan, siswa mampu mengkontekstualisasikan masalah, di mana siswa menggunakan kata-kata untuk menjelaskan suatu masalah yang diberikan dengan angka-angka. Kemudian SMP yang ketiga, yaitu construct viable argument and critique the reasoning of other. Di sini, jika di bahasa Indonesia kan artinya membangun argumen yang layak dan meninjau pemikiran orang lain. SMP yang ketiga ini memfokuskan keterlibatan siswa dalam wacana yang bermakna, di mana siswa berargumen dan mengkritik permasalahan yang ada. Bisa diperhatikan contoh pada gambar, yaitu yang pertama, siswa harus membuat dugaan dan pernyataan logis dari permasalahan yang ia temukan. Kemudian yang kedua, siswa mengkomunikasikan apa yang ia temukan dengan orang lain dan kemudian menanyakan atau membandingkan strategi atau solusi yang ditemukan oleh orang lain. Sehingga selanjutnya siswa akan bersama-sama menggunakan nalarnya untuk bernalar secara induktif. Siswa mencari perbandingan yang lebih umum terkait permasalahan yang sama, yaitu tentang penjumlahan seperti pada contoh di slide. Kemudian SMP yang keempat, yaitu model with matematik, di mana siswa pada SMP yang keempat ini menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan matematikanya tanpa menghadapi permasalahan langsung terlebih dahulu. Bisa diperhatikan pada gambar. Yang pertama yaitu siswa menerapkan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu untuk mengetahui apa yang ingin diketahui, di mana pada gambar pertama itu siswa ingin mengetahui berapa uang yang ia harus sediakan untuk bisa membeli jeruk, seperti itu. Kemudian pada gambar yang kedua, menggunakan matematika untuk menghitung jumlah susu yang kurang sehingga ia bisa mendapatkan 10 kotak susu. Setelah itu siswa akan membangun strategi matematikanya dan menafsirkan hasil matematika dalam konteks situasi dan mempertimbangkan apakah hasil tersebut masuk akal atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan standar for mathematical practice yang kelima atau SMP 5, yaitu menggunakan alat yang sesuai. Jadi siswa yang mahir atau siswa yang pintar akan mampu memilih alat yang tepat sesuai situasi dan kondisi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Siswa tersebut akan mempertimbangkan kekurangan, kelebihan, dan fungsi dari alat tersebut. Jadi jika seandainya dia memiliki masalah, dia akan melihat dulu kira-kira alat A apakah mampu atau tidak memecahkan masalahnya. Jika alat A tidak mampu, dia akan melihat alat B, alat C, dan pada akhirnya dia akan mampu untuk memilih alat yang tepat untuk memecahkan masalahnya. Dia bisa menggunakan alat matematika, menggunakan gambar, maupun model untuk memecahkan masalahnya. Contohnya yang pada slide, yaitu seseorang mampu untuk memilih kapan dia harus menggunakan garis bilangan, kapan dia harus menggunakan sempoa, dan yang lainnya. Dia juga mampu untuk mengukur berat dari suatu benda dengan menggunakan timbangan. Jadi, dia juga harus melihat apakah timbangan tersebut mampu untuk mengukur berat dari benda tersebut atau tidak. Misal, jika seandainya berat dari benda yang ingin dia ukur melebihi dari batas maksimal timbangan tersebut, maka dia harus menggunakan timbangan lain yang sesuai dengan berat tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya dia juga bisa membuat gambar, bisa membuat daftar, atau bisa membuat diagram untuk mempermudah dia mendapatkan informasi atau untuk melihat informasi yang ada. Selanjutnya adalah standar for mathematical practice yang ke-6 atau SMP 6. Jadi SMP yang ke-6 yaitu memperhatikan presisi. Jadi presisi sendiri berarti ketelitian atau ketepatan. Jadi dia bisa menggunakan matematika secara teliti atau secara cepat dan bisa menjelaskan idenya secara jelas. Nah, misalnya saja dalam gambar itu dia bisa menggunakan kosakata matematika dan juga simbol 2 tambah 3 sama dengan 5. Selain itu dia juga bisa melabeli apa yang dia gambar, 2 anjing dan juga 3 kucing. Dia juga bisa menggunakan ukuran satuan dengan tepat, misalnya 2 inci tambah 3 inci sama dengan 5 inci. Nah, terkadang ini yang sering dilupakan. Seringkali orang akan membuat misalnya luas persegi panjang sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12 cm persegi. Padahal seharusnya yang lebih tepat dia bisa membuat seperti 2 cm kali 6 cm
sama dengan 12 cm persegi. Itu yang lebih tepatnya. Selain itu dia juga bisa menjelaskan secara jelas apa strategi yang dia punya, apa yang dia pikirkan, dan ide yang dia punya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan standar for mathematical practice yang ketujuh, yaitu cari dan manfaatkan struktur. Jadi siswa yang mahir atau siswa yang pandai, dia akan secara dekat untuk melihat pola atau struktur. Dia juga dapat mundur untuk melihat gambaran umum dan mengubah perspektif. Mereka dapat melihat hal-hal yang rumit sebagai objek yang lebih gampang untuk dilihat seperti itu. Siswa harus dapat mencari pola dan struktur saat mereka bekerja di semua disiplin terkait STEM untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang topik yang diteliti. Ini berarti tidak hanya mengidentifikasi pola atau struktur, tetapi juga memiliki kemampuan untuk merefleksikan penyelidikan mereka, mengevaluasi keefektifan pekerjaan mereka dalam menghasilkan hasil yang diinginkan, dan mungkin mengambil pendekatan baru jika upaya mereka tampaknya tidak berhasil. Nah, dia bisa menjelaskan atau mendeskripsikan dari suatu fitur itu seperti fungsi, desain, dan tampilan itu dari suatu objek, dari suatu bentuk, ataupun angka. Dan dia juga bisa membandingkan suatu objek, suatu bentuk, dan juga suatu angka. Nah, contohnya pada slide, misalnya dia bisa mengelompokkan atau memilih objek dan juga bentuk sesuai dengan fiturnya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan desainnya, sesuai dengan bentuknya. Lalu dia juga bisa melihat bagaimana suatu angka itu bisa terbuat dari angka lainnya. Jadi 17 bisa terbentuk dari 10 ditambah 7. Nah, selain itu dia juga bisa melihat bagaimana pola dalam masalah matematika. Misalnya bisa dilihat pada gambar yang ketiga tersebut, dan dia juga bisa melihat pola dari suatu tabel bilangan untuk melihat apakah dia satuan atau puluhan. Nah, selanjutnya yaitu standar for mathematical practice yang ke-8 atau yang terakhir tentunya, yaitu cari dan ekspresikan keteraturan dalam penalaran berulang atau look for an express regularity in the reasoning. Jadi siswa yang mahir akan memperhatikan jika penghitungan atau ide diulang dan mencari metode umum dan jalan pintas atau solusi saat mereka bekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi siswa yang mahir atau siswa yang pandai akan mengawasi proses sambil memperhatikan detailnya. Mereka akan terus-menerus mengevaluasi kewajaran dari hasil yang mereka dapat. Nah, dia bisa untuk melihat pola, lalu dia juga bisa melihat ketika pola tersebut dihitung atau dikalkulasi secara berulang gitu. Nah, misalnya pada gambar contohnya, misalnya dia bisa menjelaskan bagaimana bentuk tersebut apakah sama atau berbeda. Lalu dia juga bisa menggunakan sisi dan juga sudut untuk menamai suatu bentuk. Misalnya jika seandainya dia melihat sisinya berapa, sudutnya berapa, kira-kira namanya apa seperti itu. Nah, selain itu dia juga bisa melihat pola dari suatu masalah matematika untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu dia juga bisa melihat bagaimana suatu masalah yang dia selesaikan ternyata bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang lain. Nah, itu dia standar for mathematical practice yang ke-8 atau yang terakhir. STEM sebenarnya sangat baik dan sangat cukup baik jika seandainya mampu untuk dilakukan di dalam kelas. Namun sayangnya adalah pemikir untuk membangun namanya pemikir kreatif dan inovatif yang dapat menerapkan pengetahuan dan pengeluaran konten di dalam dan di antara disiplin STEM apapun untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang disiplin ilmu yang saling berhubungan dan saling mendukung ini sudah lama tertunda. Jadi inilah saatnya untuk menghubungkan STEM. Demikian presentasi dari kami. Thank you for watching and